Oke, Kak Hadira mau record apa enggak? Oh, double kayaknya nantiin ya. Saya nggak nekan tiba-tiba cloud server. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah nge-record kan ya? Kak Ardiansa sudah record ya? Sudah, Statusnya Kak Ardiansa ya? sudah. Oke, sip. Jadi gini, eh ini udah saya siapkan ya. Yang hari ini hadir, saya kasih linknya ya teman-teman ya untuk latihan ya. General training ini mudah, nggak harus saya join di HP soalnya saya mencatat aja. Oke, siap. Jadi gini teman-teman, eh, ini saya tulis satu-satu ya. Nanti ini untuk latihan. Ini kemarin eh, sudah ada member yang belajar dengan saya satu meeting aja. Sudah dapat 6,5 bahkan ya. Ratingnya 6,5. Satunya tiga Lisa ya. Kak Lisa. Oke, saya share dulu ya ini ya. Nanti teman-teman silakan akses ya. Kak Lisa. Oke, ini aja. Karena yang lain nanti namanya sama. Saya buat simpel gini aja ya teman-teman ya. Saya share. Jadi belajarnya langsung praktek. Kalau cuma mendengarkan saja nggak praktek nanti eh, dapatnya sedikit. Itu kok link. Ini saya copy ya. Yang pertama ini miliknya Kak Hadira ya. Hadira. Oke, silakan akses Kak Hadira. Kemudian berikutnya ini milik Kak Ardi. Nanti di copy sendiri teman-teman ya di mana gitu ya. Kak Ardi. Oke, Kak Ardi silakan akses linknya. Dan yang terakhir Kak Lisa. Oke, Kak Lisa sudah saya em, kirim ya Kak. Silakan akses dulu teman-teman. Oke. Nah, general training writing tax one itu em, rule-nya sama ya. Total waktunya 20 menit dan total kata yang dituliskan adalah 150 kata. Gitu. Oke, sekarang saya persilakan teman-teman untuk membaca soalnya dulu ini. Ini soalnya ya, kayak gini. Oh, bikin letter full-nya hilang. Oke, silakan baca dulu. Dear Sir or Madam, ini sebenarnya ada ininya. Ada ini sebenarnya tertinggal. Oke, baca dulu ya teman-teman ya, dua kali ya. Yang ada di kotak sama yang di bawahnya itu. Oke, saya lihat udah diakses semua.
Oke, kita pelajari dulu ya teman-teman ya. Ini yang ada di kotak itu soal. Dan itu adalah case, kasusnya. Atau em, apa ya namanya ya? Topiknya gitu aja ya. Ada case-nya di atas. You live in a room in college. Jadi tinggal di sebuah kamar ya di college, di kampus. Berarti ini student accommodation. Which you share with another student. Yang mana teman-teman share gitu ya. Share itu maksudnya misalkan nih ya satu ruangan eh, diisi diisi 3 mahasiswa. Nah, berarti itu adalah shared room, ruang yang ya yang dibagi-bagi atau apa ya namanya? Ya seperti patungan lah ya teman-teman ya, shared shared area, shared room gitu ya. You share with another student. Another berarti cuma satu ya. Berarti ada 2 maksimal di situ. Akan tetapi, however, there are many problems with this arrangement. Ada beberapa masalah dengan arrangement ini. And you find it very difficult to work. And you find it difficult to work. Dan kamu merasa find it itu artinya merasa ya susah untuk work bekerja. Mungkin untuk belajar ya bahasanya untuk bekerja. Mungkin to work your assignment mengerjakan tugas gitu. Nah, teman-teman diminta untuk write a letter to the accommodation officer at the college. In the letter, teman-teman harus menyampaikan describe the situation. Sampaikan lagi situasinya. Yang kedua, explain your problem and why it is difficult to work. Yang ketiga, say what kind of accommodation you will prefer. Jadi model akomodasi yang gimana, seperti apa yang teman-teman inginkan. Nih gitu. Nah, masing-masing bullet point itu yang ada bullet pointnya ya, yang poin-poin satu, describe, explain, sama say, itu masing-masing dijawab dalam satu paragraf. Jangan digabungin ya. Itu dipisahkan dengan bentuk paragraf. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sampel answer-nya ya, teman-teman ya. General. Nah, ini contoh soal-soal yang ada di list ya, teman-teman ya. Nah, ini ada model letter answers. Nah, ini silakan dibaca dulu nih ya. Write a letter to a friend. Jadi kita diminta untuk menuliskan surat ke seorang teman. You have borrowed something from your friend and it got damaged. Kamu telah meminjam sesuatu ke teman kamu, ya, dan it got damaged, rusak. Yang pertama, harus apologize for damaging the product. Minta maaf atas merusakan produk itu. Kemudian, explain what happened. Jelaskan apa yang terjadi. Kemudian, say how are you going to fix the issue. Bagaimana kamu ya memanage atau menyelesaikan masalah itu. Nah, formatnya gini, formatnya. Di awal itu ada intronya dulu. Dikasih dear siapa ya? Kalau format apa ini nggak formal ya langsung namanya Dear Emily pertama. Sorry it is taken me so long to write to you, but at last I put pen to paper to explain why I haven't written that DIY book I borrowed from you. Ini intronya. Ya intro ya.
Ya berkaitan dengan case inilah ya. Dibuat intro. To be honest, I have been feeling so guilty that I delayed writing to you. I have to own up that I damaged the book accidentally. Ini menjawab apologize for damaging the product. Dibuatlah sebuah paragraf. Kemudian poin yang kedua dijawab di paragraf berikutnya ya. What happened is that I had been reading up. Nah ini kan kita diminta untuk apa ini menyebutkan kronologinya kayak gimana sih gitu. Yang terakhir, say how are you going to fix the issue ini? I've sent the book away to be reread, diperbaiki gitu ya. Kemudian closing. Closing ini banyak modelnya, teman-teman bisa adopsi. Best wishes, Sarah. Nah, 184 kata. Jadi, ini explain what happened itu tergantung kreativitas teman-teman. Yang penting kasusnya adalah berkaitan dengan damage item yang teman-teman baru dari teman. Terserah habis itu. Boleh mengarang. Emang ini kan agak ini ya, mengarang ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini task one ya, Sir? Betul, tax one. Tax two-nya sama, Kak. Hmm, Sama seperti writing tax two akademik gitu. Jadi, perbedaan general training sama akademik itu ada dalam dua hal, Kak. Yang pertama reading. Reading itu teksnya yang berbeda, tapi model soalnya true, false, not given, matching heading, matching feature sama. Teksnya saja, teks berkaitan misalkan tentang promosi, teks berita, teks email, teks announcement, kayak gitu, semacam gitu. Tapi modul soalnya ya sama, ada true false not given, yes and not given, matching heading, matching features, note completion itu ada gitu ya. Kemudian yang kedua perbedaannya ada pada writing tax one. Kalau tax two general maupun akademik sama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi ini eh, apa ini poin nomor satu dijawab di body paragraf ininya, body paragraf pertama. Pertanyaan nomor dua body paragraf tiga, body paragraf dua. Pertanyaan ketiga di body paragraf tiga. Mungkin pertanyaannya gini, apakah bullet poinnya, poin-poin ini mesti ada tiga? Jawabannya iya, rata-rata tiga. Berarti teman-teman paling nggak punya eh, tiga paragraf khusus untuk menjawab poin pertanyaan. Satu paragraf intro dan satu lagi di bawah itu closing. Kemudian jangan lupa best wishes, nama teman-teman boleh. Oke, question. Belum ada? IELTS General Train Writing Tax 1 IDP. Oke, ini ya. Nah, ini adalah panduannya teman-teman ya. Saya tulis di sini aja panduan. Saya nggak perlu buat PPT ya. Jadi di sini sebenarnya sudah sangat lengkap. Nggak terlalu banyak aturan teman-teman di writing tax. Tax 1-nya general training itu nggak terlalu banyak. Kan modul soalnya cuma dua kan ya. Letter yang formal sama informal gitu aja. Kalau informal ya tadi ya, modelnya kayak gini ya. Ini informal karena ada singkatan-singkatan. I have said jadinya I've gitu ya. Nah ini kan menunjukkan ciri-ciri yang tidak formal. Kalau formal ya boleh di apa ini digabung-gabung disingkat-singkat kayak gitu nggak boleh. Itu. Oke. Sekarang ini mulai dari atas nih. State the purpose. Jadi eh, kalimat pertama tadi ini kan intro dan menyampaikan tujuannya. Apa sih tujuannya itu ya? Atau apa sih sebuah intronya gitu berkaitan dengan soal yang tadi. Nah, kayak gini ya contohnya. Dear Sir or Madam, I'm writing to express I was so pleased to hear that you are planning blah blah blah. So I'm writing to give you.
Jadi sebenarnya intronya itu juga berupa tujuan. Tentu orang membuat surat kan ada tujuannya kan, mau ngapain. Oke, ada pertanyaan. Nah, ini ada tulisannya. Kalau formal pakai dear sir or madam. Tapi kalau informal pakai dear langsung nama orangnya, dear John. Clear? Ini paragraf yang pertama ya, yang paling atas ya. Jadi yang paling atas itu isinya adalah state the purpose. Oke, question. Mister, maaf izin nanya. Silakan Kak. Saya kan baru banget ya, Sir, di writing IELTS ini. Saya mau nanya, Sir, apakah tes writingnya itu kita diberikan kebebasan gitu milih yang general training atau yang akademik gitu? Atau bagaimana, Sir? Soalnya tuh. Ini bukan pilihan ketika mengerjakan ya Kak. Pilihan ini saat mendaftar, gitu ya. Saat mendaftar ini mau daftar apa? Yang mana? Nah, saat mendaftar juga harus tahu tujuannya. Ini nanti skornya untuk apa? Apakah untuk bekerja atau apply S2 ya. Kalau untuk kuliah itu pakai akademik. Tapi kalau WHV misalkan ke Australia gitu ya, em, maka itu pakai general training. Kayak gitu Kak. Jadi di awal itu kita sudah apa ini sudah booking tesnya itu kita langsung milih kita pilih akademik atau general training. Coba kita cek ya. IELTS general training dan akademik Surabaya misalkan ya saya pakai di Surabaya. Nah, ini ya kita cek bookingnya. Nah, tipe tes ini kita bisa sini general training atau akademik atau general training for UKVI, akademik for UKVI atau life skill A1 atau life skill B1 ini ada di sendiri sendiri ini ya tujuannya ya. Misalnya kita lihat ini general training. Nah, ini ya sudah muncul ya general training ya 3.150.000. Oke, ini tanggal 10. Nah, kayak gini. Kita cek nih, ini tanggalnya ada ya, tinggal pilih teman-teman. Kemudian coba kita ganti nih, formatnya adalah akademik ya. Nih, ini ada tulisannya IELTS dengan komputer, berarti komputer base ya. Harganya sama, 3.150. Ya, ini IELTS dengan komputer ini ya. Kita cek nih coba apakah ada by paper ya. Di hasil format on paper, coba kita cek ya. Oh, ini ada. Di Surabaya ya, harganya sama. IELTS berbasis kertas. Harganya sama 3.150.000. Oke, ya gitu ya Kak ya. Jadi di awal kita sudah menentukan settingannya apakah general training atau akademik ya gitu Kak ya. Oke, terjawab ya Kak. Iya, Sir. Thank you. Oke, lanjut. Kemudian eh, macam-macamnya sekarang ya. Situasinya ini ada situasinya ya. Ada letter of complaint, bisnis personal, business reason, experience, product. Kalau yang informal letter of invitation, contohnya party, dinner, dan celebration gitu. Ini contohnya ya. Ini situasinya. Kemudian use the right tone. Kalau formal tentu pakai dear sir or madam. Jadi kita nggak tahu orangnya siapa. Kita mengirim ke direktur kan. Kita nggak tahu nama direkturnya. Ya secara umum aja kita bisa sampaikan dear sir or madam. Nggak apa-apa seperti itu. Kalau dear itu informal atau semi formal plus nama orang. Kayak gitu.
Oke. Kemudian apa ini berikutnya formal letter contains longer sentences bla 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 ini nanti bisa dibaca. Dan ini adalah kosakatanya. Formal itu pakai kata request, tapi kalau informal ask. Ini ada listnya ya teman-teman ya. Mana kosakata yang termasuk formal sama informal. Nah, ini akhirannya. Di akhirannya itu dear sir or madam, kemudian dikasih yours faithfully. Dear John, best wishes. Oke, ini yang ada di belakang tadi ya teman-teman ya. Letaknya di belakang sini loh. Ini loh. Best wishes. Oh, best wishes itu berarti yang informal. Kalau yang formal, yours faithfully ini ya. Clear? Question silakan. Belum ada? Nah, ini bullet point-nya. Bullet point itu disampaikan per paragraf, teman-teman. Oke. Nah, sekarang silakan akses miliknya masing-masing ya, teman-teman ya. Buatlah sebuah intro dulu yang berkaitan dengan ini. You live in a room in college which you share with another student. Ini teman-teman, Bapak ini buat case gitu ya. Gimana? Question? Belum ada ya? Kalau kalau non formal atau semi formal Kak, dirinya plus nama orangnya langsung Kak. Nama panggilan orangnya langsung. Itu yang non formal. Ya, kalau apa ini informal tuh ada namanya kayak ini dia yang punya list ya. Nah, Dear Emily, langsung nggak? Kalau Dear Sir or Madam itu formal ya. Kalau tunnya adalah ya teman ya, langsung ada Dear plus nama orangnya. Ya, di soalnya bisa dilihat juga. Kalau di sini mengatakan Dear Sir or Madam berarti ini formal. Kalau misalkan hanya Dear saja, biasanya cuma Dear saja. Nah, berarti itu condong ke informal, gitu Kak. Jadi ini sebagai penandanya juga. Di soal itu ada. Dear Sir or Madam berarti ini adalah yang formal ini ya di sini ya. Oh tadi ya. Nggak bisa begini. Ya, pokoknya ini dia pokoknya ya. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini target saya nanti jam 8 udah buat satu ya. Nah, silakan buat intronya dulu di awal dengan case-nya adalah case-nya masing-masing. Ya, case-nya sama ini ya. Nah, coba dibuat apa ini purpose dulu di awal. Silakan. Ya, saya pantau di Google Doc-nya masing-masing ya, teman-teman ya.
Oke, Kalisa, I'm writing this letter to report the problems with students arrangement that I experienced in my room. Oke, boleh, boleh. Lanjut ya, Kak. Lanjut apa ini? Case yang pertama ya, Kak. Describe the situation ya, Kak. Nanti kalau misalkan bingung, lihat list ya. Some of the resident. Kak, itu kan tadi disampaikan ya, Kak. Kardi bahwa rumitnya cuma satu, Kak. Ini another student, berarti cuma satu rumit saja. Jadi ini jangan some ya, Kak. Gitu ya. Kira yuk dilanjut.
bullet point pertama, kedua, ketiga itu relevan ya. Jadi sambil nulis sambil dibaca kalimat sebelumnya gitu. Kemudian ini urut ya Kak. Describe the situation urut ini diletakkan di body paragraf pertama. Explain body kedua. Say what kind ini adalah body paragraf yang ketiga. Itu. Jadi harus urut. Jangan diselang-seling ya. Harus urut sesuai dengan urutan bullet pointnya ya. Oke. Kurang 3 menit silakan. Dulu semuanya ya. Tuh, oke. Saya mulai dari Kak Lisa aja dulu yang paling kanan ya. Yap. Dear Sir or Madam. Sebenarnya tadi soalnya kan cuman gini ya. Soalnya kan cuman iya sudah benar ya jadi Sir or Madam. Ya betul. Dear Sir or Madam tadi yang diganti di Kak Ardi ini. Dan kehadiran dihapus sernya ya. Jadi biarkan ketika tadi ada instruksinya bikin your letter dengan ini, your letter as follows, maka ini biarkan apa adanya Dear Sir or Madam gitu ya. Jangan diganti. Gitu. Oke, kalau misalkan dear saja informal, baru tambahkan nama, boleh. Kalau formatnya adalah eh, informal ya, atau non formal ya, atau semi formal ya. Tapi kalau ini kita lihat konteksnya, ini kan akomodasi. Kemudian kita diminta untuk menyampaikan problemnya, ya. Nah, ini suratnya ini surat formal, gitu. Oke, jadi nggak boleh ada singkatan, singkatan. Oke, aman semuanya. I'm writing this letter to report the problem with students' arrangement that I experienced in my room. I have been sharing my room. I have been sharing my room for 2 months, and I feel that it is not convenient for me because my roommate keeps calling people at night, and sometimes she brings other students to stay in our room. Okay, it's hard for me to study at night while she is spending time with their friends in our room. Even bahkan gitu ya. Mungkin moreover ya gitu ya, moreover gitu ya kayak izin saya ganti ya kak atau saya kasih gini aja moreover gitu ya nanti diganti sendiri ya kak. Moreover moreover I cannot do my assignment. Moreover nih di sini nah, saya diminta untuk mengganti eventnya nggak ditulis nah, diganti sendiri ya kali saya. I cannot do my assignment and prepare for the exam appropriately. I believe that she also finds it difficult to work with me because we have a clear this distinction of way to live in college. I'll be so grateful if you could arrange. Oke Kak, on track sih. Cuman Kak, ini nanti ya describe situasinya. Kalau misalkan kurang, ini tambahkan lagi ya Kak. Ditambah-tambah. Kemudian pertanyaannya mungkin kayak gini, Mister ini ditambah for 2 months dan lain, boleh, boleh, boleh. Ini kan describe the situation, kita bebas mengarang, gitu. Oke, kita bebas mengarang. Atau gini, tadi saya lihat langkah-langkah menulisnya itu tidak diawali dari ide pokok dulu. Misalkan nih, explain your problems. Ini kan problems, berarti problemnya lebih dari satu kan yang kita jelaskan kan ya. Coba di list dulu, ditulis berupa apa ini kata-kata dulu, baru nanti dikembangin di kalimat. Kalau prosesnya diawali nulis kalimat ya lama. Ini tadi saya tunggu kan, makanya saya kasih kesempatan. Tulislah gitu. Misalkan nih, ya inilah kerangka ini kerangka saya. Misalkan nih, kerangka saya gini teman-teman ya. Saya menyampaikan nih problemnya. Misalkan ya no soal explain your problem no, why it is difficult to bagi problemnya saya sampaikan ya problem apa ini cannot do assignment, cannot sleep well ya misalkan kayak gini. Kemudian apa ini
difficult to work, noisy, noisy. Kemudian lagi ya, why is it difficult to work, noisy. Kemudian apa ini? Ya cukup lah itu noisy ya. Noisy. Udah, ini nanti dikembangkan. Baru poin-poin ini nanti dikembangkan kan ya. Misalkan yang terakhir, nih poin ini sudah ini untuk bullet point nomor 2. Nah, sekarang bullet point nomor 3 saya buatkan nih bullet point nomor 3. Nah, kita kan bisa buat kayak gini teman-teman nanti di layar kita ketika real test. Ada layarnya, maksudnya ada space-nya kayak gini. Kita bisa tuliskan dulu. Kemudian say what kind of accommodation you would prefer. Nah, misalkan this is uh, single room gitu atau private room ya. Misalkan kita sampaikan this is private room atau not set room gitu. Kemudian apa ini eh apa ini ya private room ini kan kemudian eh ini ya environment calm ya, calm, tenang ya, nggak terlalu banyak noise. Berarti kan misalkan jauh dari keramaian gitu ya, calm. Kemudian eh near the, the college misalkan ya, yang paling paling apa ini dekat itu ya, yang paling dekat dengan college misalkan boleh ya, atau near the station misalkan ya boleh kita sampaikan station. Kayak gitu. Nah, setelah kayak gini baru kita buatkan kalimatnya gitu. Nah, kayak tadi kan mikir kalimat sambil mikir poinnya terlalu lama, teman-teman. Pergerakannya terlalu lama gitu. Clear ya? Ini sama kok. Ketika mengerjakan writing task itu kan gitu prosesnya. Saya sampaikan di awal kan. Sudah pernah saya sampaikan. Buat kerangkanya dulu. Mau nulis apa di body satu, di body 2 mau nulis apa. Misalkan soalnya tentang advantages, disadvantages, kan kita mencari dua advantage, dua disadvantage kan, gitu kan ya. Nah, itu buat kerangkanya dulu. Nanti developnya lebih cepat daripada kalau di mix. Ya, ya buat kerangka, ya develop itu jauh lebih lama teman-teman. Padahal kan ini cuma 20 menit, ya kan? Gitu. Oke. Ada pertanyaan, Kak Lisa? Halo, pertanyaan? Oh, jadi seperti berarti apapun bikin betul Kak, awali kerangka dulu, awali itu. Karena yang lama kan kita memikirkan ini bahasa apa sih itu. Nah, kalau itu dirancang di awal kan lebih enak dan tidak akan terjadi juga em, persinggungan poin. Jadi kita tahu poin-poinnya. Oh, nanti solusinya ini ya gitu. Biar nggak ada juga yang ada kemiripan poin. Nah, itu nanti malah susah. Ini ini kan yang terjadi kemarin kan ya. Waktu kita apa ini brainstorming itu loh. Itu kan ada yang saya kasih saran, teman-teman ini jangan ini ya, dihilangkan misalnya. Ya jangan jangan ditulis, diganti aja biar nggak apa ya, saling bertabrakan poinnya gitu karena hampir mirip. Nah, menghindari itu buatlah kerangka gitu ya Kak ya, Kak Lisa ya. Oke, ini Kardi. Kardi di sini ya. Siap, Sir. Ya, Kak tadi ya dirnya Kak ya, dirnya dibiarkan saja ya Kak. Siap, siap. Diganti. Kemudian I'm writing this letter to express my concern about where I have been experiencing on that I have been affecting and overall living experience.
The first about noise level regularly during phone call. My room often talked. Nah, ini talks ya, Kak. Karena my room ini kan singular ya, Kak. Maka ini pakai S talks. Ya, loudly when on telephone when studying. Nah, when on telephone when studying or sleeping. Nah, ini Kak Ardi ya. Kak Ardi, apa ini? Kak Ardi perlu belajar lagi mengenai klausa ya, Kak. Biar nanti apa ini lebih baik lagi eh struktur kalimatnya ya, Kak. Adjective clause. Ya, adjective clause. Kemudian non clause ini dipelajari lebih dalam ya, Kak. Kemudian adverb clause. Ya, ini dipelajari lebih dalam ya, Kak. Biar apa ini jumlah konektor sama subject verbnya pas gitu. Additionally, I have noticed in instances where personal item or belongings have been moved without permission. Ini kan ide pokok sebenarnya, Kak. Jadi kenapa ini perlu kalimat penjelas. Kalimat penjelas kalimat sebelumnya. Kalimat penjelas terkait dengan move without permission itu, Kak. Kasih satu kalimat lagi gitu ya. Nah, kalau ini kan masih coba, Kak. Ini baca dua kalimat ini yang Kak Art tulis. Ini kan bagus ya. Habis ngomongin phone calls, kemudian sampaikan di situ loudly phone when starting or sleeping. Kan ada penjelasnya satu kalimat Kak Ardi. Jadi ini ditambahkan lagi ya Kak Ardi ya. Setelah permission titik tambahkan lagi terkait ya tadi terkait move with the permission itu tadi sendiri ya. I can request that you address this issue by reminding the to be more considerate of the Oke. Nah, ini sebenarnya Kak, case-nya adalah say what kind of accommodation you would prefer. You would prefer. Ini akan pindah gitu. Ini case-nya adalah akan pindah ya karena ngomong ini you would prefer yang kamu inginkan, yang kamu pilih gitu. See what kind of accommodation. Nah, berarti kan konteksnya memilih lagi kita pindah gitu Kak. Jadi bukan menegur si temannya tadi, rumitnya, tapi em, apa itu konteksnya adalah mencari akomodasi yang baru, gitu ya Kak ya. Oke, pertanyaan silakan Kak Ardi. Oke, sekarang kita ke kehadiran dulu ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa nanti di akhir itu dikasih kata gini ya, yo sincerely. Nah, misalkan ini teman-teman tulis nama sendiri ya boleh, gitu. Nah, kenapa kok ini di Resil Armadam? Biasanya surat-surat memang gitu teman-teman. Misalkan nih, kita ngirim surat ke luar negeri, kita nggak tahu pimpinannya itu adalah perempuan atau laki-laki. Ya kata-katanya Dear or Madam atau surat-surat rekomendasi biasanya ya ke luar negeri itu sama Dear or Madam gitu karena kita nggak tahu siapa penerimanya apakah pimpinannya laki-laki atau perempuan ini hal yang sudah selayaknya lah kayak gini itu ya untuk konteks formal ya teman-teman. Nah kehadiran ini mestinya Dear or Madam ya Kak. I'm writing this letter to express my concern dengan making it extremely difficult to me to concentrate on my studies. Okay. Firstly, my roommate and I have different lifestyle. She often plays ini ya. Karena pakai she ya kak, simple present. Music or brings her friends of late late into the night, which is my despite my attempts to necessarily to not improve. Second, the lack of space. Ini sebenarnya Kak, apa ya,
ini kurang connect dengan situasi sebelumnya, Kak. Situasi sebelumnya, dan ini case-nya adalah and disarrangement. Em, Kalimat yang kedua, Kak, explain your problem itu nggak sama dengan situasi. Ya, dan di situasinya ini ya, situasi kan ini ya, Kak. Firstly ya, Kak, itu kan yang ngomongin space. Tiba-tiba di situ ada space, Kak. Gitu, berarti itu kan beda case ya. Karena mestinya poin satu 2 3 ini saling relevan. Itu ya. Oke. Lastly, the cleanliness of the room is another issue. Kak, ini kan ganti paragraf, Kak. Jadi ganti paragraf itu berarti yang dibahas itu sudah mengarah ke say what kind of accommodation you would prefer. Gitu, nggak menyampaikan problem lagi. Bukan isu lagi gitu ya. Tapi solusinya, say what kind of accommodation you would prefer. Apa yang kriteria kayak gimana sih yang apa nih kamu inginkan kayak gitu, Kak. Sir, Oke, pertanyaan eh, Kak Dira, silakan. berarti ngejelasin kayak firstly, secondly itu dalam satu paragraf aja ya, Sir. Betul. Jadi, Dan Kak, ini bullet pointnya tiga. Bullet pointnya mesti tiga, Kak. Bullet point oh, itu dijawabnya satu bullet point, satu paragraf. Gitu. oh jadi kayak misalnya problemnya tuh kayak dia tuh berisik, terus ruangan tuh kotor gara-gara dia Nah, kayak itunya tuh di paragraf pertama. Nah, terus nanti di paragraf keduanya tuh di explain gitu. iya, why it's difficult to work. Gitu. Jadi, kata kuncinya juga harus, jawabannya juga harus mengenal dengan kata kunci. Kuncinya kan your problems, and kenapa difficult to work. Gitu. Case-nya apa? Kenapa kok difficult to work? Gitu. Jadi harus relevan ya. Relevan dengan pertanyaannya, relevan juga dengan flow-nya dari awal hingga akhir itu apakah masuk ya gitu. Oke, Sir. Oke, sip. Ada pertanyaan teman-teman. Pokoknya kuncinya writing ya. Pelajari dulu list. Ini banyak contoh di sini ya. General trainingnya list. Ini banyak contohnya. Writing tax one. Nah, ini ada amendment letter, ada complaint letter, letter to a friend. Nah, ini letter to a friend ya. Ini kesannya berarti non formal gitu ya. Nah ini friend ya. Hi John and Laura gitu. Kemudian di sininya ada seperti ini ya. Nah aturannya nanti bisa menggunakan IDB ini tadi ya, websitenya IDB ya teman-teman. Sorry sorry yang ini ya. Yang ini. Nah oke. Jadi dear bikin letter dengan dear. Kemudian ini ya formal. Ini ada apa ini situasinya formal itu apa aja. Nah ini ya, yang formal itu Dear Sir or Madam. Atau kalau informal, Dear John langsung. Kayak gitu. Kemudian penutupnya nanti ada sendiri. Ini adalah kata-katanya ya. Kata-kata yang formal, termasuk yang formal sama informal di sini ada. Kemudian ini. Ini ya, apa ini akhiran sama awalan. Kalau formal kan Dear Sir or Madam kan. Kemudian ketika tuliskan nama di belakang pakai yours faithfully. Tapi kalau informal atau semi formal Dear John nanti bawahnya pakai best wishes. Itu. Oke. Jadi saya nggak memberikan waktu ya teman-teman ya. eh Apa ini? Saya tunjukkan link-linknya saja karena di situ sudah sangat cukup teman-teman. Oke. Ada pertanyaan silakan. Selain dari list apa dan di apakah ada sumber-sumber yang lain yang bisa kita pelajari?
Jika berkenan cerita perjalanan. Oke, oke. Nah, ini dulu saya jawab. Eh, di Simon, Kak, ada. Ya, Lee sama Simon ya, Kak. IELTS Simon, General Training Tax One. Nah, ini, Kak. Jangan yang Just Study ya. Just Study ini khusus yang berbayar. Pakai yang kita pakai yang gratis saja. Tapi ya, tetap berkualitas ini ya. Nah, ini ya. Good vocabulary. Di sini ada formal complaint letter. Misalkan ya, ini ada contohnya, teman-teman ya. Nah, ya ini contohnya, ini endingnya. Oke, ada materi di sini ini. Anda ikut di klik linknya ini ya. Nah, ini contohnya. Good vocabulary-nya ada. Oke, jadi sumbernya bisa ambil dari dua ya, teman-teman ya. Simon sama General apa nih IDP ya. Gitu. Tinggal klik aja IDP General Training nanti muncul kok materinya ya. Nah, kalau saya IELTS itu dulu sama ownernya Nexus ini, Mr. Hilmi, kami dilatih oleh examinernya IELTS selama 3 bulan di ILF Denpasar. ILF Denpasar. ILF itu ada juga di Jakarta ini. ILF. Saya dulu di Denpasar. Denpasar di sini teman-teman. Di sini nih tempatnya ya. Nah, ada cabangnya banyak. Dulu itu ada di Surabaya juga. Cuman Surabaya udah tutup. Nah, ini di sini. Di sini banyak sekali examiner IELTS. Nah, yang ngajar kami examiner gitu ya. Dulu tuh ada aturannya. Kalau examiner yang ngajar, maka examiner nggak boleh nguji. Gitu. Ya nggak boleh nguji saat IELTS. Itu eh, benar-benar diberlakukan. Gitu. Jadi inilah tempat kami belajar dulu. eh, apa ini? Mengasah IELTS. Nah, walaupun saya dari bahasa Inggris ya teman-teman. Sekarang saya ngajar di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Itu nggak jaminan bahwa bisa IELTS gitu kan. Nah, justru saya belajarnya itu dari teman-teman yang bukan bahasa Inggris. Pengalamannya kayak materi reading itu ya. Reading saya bisa mencapai nilai tinggi ya karena saya dapat tips yang bagus ketika belajar dari orang yang mau apply permanent resident di Australia. Yang mana ketika kami latihan bareng ketemu di ILF dan pasar itu, beliau salah satu saja. Targetnya benar semua kalau ngerjakan reading itu. Nah, saya tanya strateginya, bagaimana caranya? Ya sering baca, kayak gitu. Dan itu juga dibuktikan, banyak riset gitu. Jadi apa yang saya sampaikan di kelas ya, sama aktivitas itu teman-teman lanjutkan ya, karena itu eh, berdasarkan pengalaman orang dan juga dikonfirmasi dengan hasil riset gitu. Oke, makanya kalau misalkan ditanya, Mister, temennya dulu di waktu di Inggris ya kuliah, apakah ada yang tanpa les belajar IELTS-nya? Ada banyak ya, banyak banyak sekali teman-teman. Mereka selalu study itu. Nah, teman-teman kan di sini eh, sudah saya kasih link-link yang bagus ya di pertemuan pertama, buku-buku yang bagus. Nah, itu tinggal dipelajari dulu, oke? Ya, jadi saya nggak akan take advantage teman-teman. Teman-teman silakan ambil kelas saya lagi, bla 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 ini privat lagi, bla. Enggak teman-teman ya. Jadi saya tunjukkan setelah ini ngapain, setelah tahu basicnya ngapain gitu. Ada yang saya arahkan, oh kak ini bagus nih ya skillnya, silakan ambil lagi kelas advance dengan teman saya yang lebih mahir. Nah itu ada case tertentu, saya lihat, oh ini potensi nih, potensinya lebih bagus lagi bisa saya arahkan. Cuman yang masih apa ini proses belajar saya arahkan juga di oh pelajari ini, pelajari ini termasuk academic word list teman-teman. Itu sangat penting sekali kalau nanti kita mau kerja di luar negeri ya atau sekolah. Itu sangat penting sekali. Kayak gitu ya prosesnya teman-teman ya. Jadi kita belajarnya itu bisa gratis tadi dari website dua tadi kalau nggak list ya Simon ya karena memang beliau berdua itu mantan examiner yang sekarang sudah nggak jadi examiner lagi tapi berbisnis di dunia IELTS gitu dan apa yang mereka sampaikan itu nggak ada yang bertentangan sama karena memang mereka
di sertifikasi kan waktu itu persepsinya disamakan. Nah, yang sering saya temui perbedaannya itu adalah selain mereka yang merupakan native ya. Karena saya sampaikan di awal kan native belum tentu paham IELTS secara penuh. Tetapi kalau apa ini examinernya IELTS pasti paham secara penuh mengenai IELTS dan pasti native kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman mungkin itu aja dari saya ya. Cara belajarnya writing dan lain-lain ya. Kalau gini misalkan nih nanti eh ini diselesaikan ya, dibagusin minimal 150 kata kan ya. Nanti kalau sudah selesai, saya tolong dikabari. Nanti saya cek, saya kasih komentar bagaimana hasilnya dan mungkin teman-teman juga bisa request kira-kira skornya berapa nih. Gitu ya. Oke, Kak Ardiansa, Kalisa, Kak Hadira, ada pertanyaan? Belum ada ya. Oke, clear. Sip. Tetap jaga silaturahmi ya teman-teman ya. Kalau ada apa-apa, ada pertanyaan silakan disampaikan ke saya ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Sir.